Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Shalom. Mari sama-sama kita mau baca Mazmur 91 dulu ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan, amin. Alright, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, shalom. Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Amin. Alright, siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tanganmu Kita dan semua serahkan. excited ya. Contoh yang lebih lagi excited untuk puji Tuhan, saya mau lihat semuanya boleh bangkit berdiri. Yes. Oke, sekali lagi saya mau sapa semuanya ya. Shalom Hope Church yang di sini dan di rumah. Shalom. Hari ini kita excited untuk puji Tuhan, amin. Amin. Hari ini kita excited untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama walaupun kita jaga jarak ya. Yes. Oh, saya mau ingetin, kita nggak boleh lepas masker di tempat ini, tapi kita mau tetap ekspresif buat Tuhan, amin. Amin. Oke, yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini yuk. Kita percaya Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Pernah dilihat mata, dia tak pernah didengar telinga, tak pernah
percaya Dia Allah yang sanggup. Bahkan apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati kita, itu semua Tuhan siapkan buat kita. Yes. Semuanya sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup sekali lagi lebih keras ya. melakukan Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup bukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. dulu, sekarang, dan Selamanya kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. hey. Segala kemuliaan bagi Dia. Yes. Come on, berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Allah kita. Come on. Hey, siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tanganmu lagi dan sorakan haleluya. Let's go. 1, 2, 3, go. Kau adalah satu pilihan kami ya Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau bagi kami. Yeah. Oh. Woo. Sama-sama kita katakan, oke? Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri apa? Beri kesempatan Mengubahkan jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan dan sucikan. Siapa yang siap untuk melompat bagi Allah kita? Come on, 1, 2, 3, go. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup yang telah bebaskan setiap kami. Bebaskanku, Yesus kebenaran adalah apa? Sama-sama katakan. Adalah para papa parara, para papa parara, para papa parara, para papa parara. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang turun ke dunia untuk tebus setiap dosa kami. Sama-sama jemaatnya Kau beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan suci dari Allah segala yang jahat. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan siapa, teman-teman? Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu, let's go! Semua siap lebih lagi. Sama-sama kita katakan, oke, 1, 2, tak mau ku hidup bagi. Saya belum dengar suaranya. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Come on, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Come on, Hope Church, give a shout of praise. Siapa yang siap untuk lebih lagi bagi Tuhan kita? Siapa yang mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya? Yuk sama-sama kita ambil sikap yang terbaik. Kita ambil posisi yang terbaik. Sama-sama kita angkat setiap sembah kita hari ini. Yuk pastikan di hari ini kita boleh rasakan hadirat Tuhan yang begitu pekat. Biar di hari ini setiap yang punya penyakit disembuhkan. Biar hari ini setiap yang membawa beban berat boleh dibebaskan oleh Tuhan. Yes Lord, come on somebody, Yes Lord. Kami datang menyembah-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bawa setiap sembah kami. Kami bawa setiap pikiran kami. Kami mau tuju semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Karya-Mu adil dan benarlah
Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliana. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Hey, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Come on, one more time, sing it out. Layaklah, layaklah, hey, sujud. Sebab Kau Allah yang kudus, layak untuk disembah. Sama-sama kita angkat sembah kita. Ya karaya rala barala 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 barala. Ya rala barala 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 barala. Come on, house of prayer. Sembah ya, sembah ya. Ya karaya rala barala 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 barala. Bertahtalah ya Tuhan, bertahtalah ya Tuhan. Ya karaya rala barala barala. Come on. Sembah Kau Raja, iya. Come on, sing. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak untuk disembah. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Come on. Sebab Kau Kau layak untuk disembah ya Tuhan. Kau layak untuk dipuji. Ini doa kami. Biarlah segala bangsa datang. Biar segala bangsa datang untuk memuji-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Yuk ambil waktu sejenak kita sembah Tuhan. Ya karaya ambil waktu khusus terus sembah. Ya karaya rala barala barala barala. Ya karaya rala barala. Ketika pujian dinaikkan, ketika sembah dinaikkan, segala tembok yang ada runtuh, tidak ada lagi batasan. Ya karaya rala barala 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 barala. Ya karaya rala barala 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 barala. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Ya karaya rala barala 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 barala. Ya rala barala 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 ya si.
Shalom, Bapak Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita ada di penghujung bulan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau satukan kami ya Tuhan, seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh duduk diam ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kalau Allah yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, kalau Allah ya Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu, dan biarlah ya Tuhan Kau berikan kami tanah hati yang subur ya Bapa, untuk siap ditaburi benih firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, kami fokuskan ya Tuhan setiap pikiran kami ya Tuhan, untuk Engkau berbicara ya Tuhan dari kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, shalom. Kita semua ada di dalam keadaan yang baik, amin. Apapun keadaannya saudara, karena kita punya Tuhan yang baik, maka kita berkata bahwa keadaan kita baik. Amin, saudara. Saudara, di dalam bulan ini, saudara, kita mempelajari mengenai jiwa yang terhilang, saudara. Tentu saja ini dengan satu maksud, saudara. Tuhan memberikan kepada setiap kita adalah sesuatu hati Tuhan mengenai jiwa-jiwa, saudara. Dan kita akan pelajari bagaimana firman Tuhan akan menuntun kita untuk kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara. Saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita baca dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, tentu saja isi hati Tuhan adalah Tuhan mau untuk sebanyak mungkin orang-orang yang belum percaya untuk diselamatkan. Orang yang terhilang dicari oleh Tuhan. Dan itu juga isi hati Tuhan bagi setiap kita. Untuk kita boleh melakukannya, saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara, apa yang kita rasakan pada saat kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Tentu saja, saudara, yang kita rasakan adalah kita merasa sedih. Kita merasa terbeban, kita merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari diri kita, saudara. Dan kita merasa bahwa mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya, saudara. Dan tentu saja, saudara, di dalam pergumulan kita merasakan bahwa apakah ada Tuhan? Apakah masih ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, itu yang kemudian menjadi pergumulan setiap orang-orang yang ada di dalam satu situasi di mana mereka merasakan satu kehilangan, saudara. Saudara, di dalam situasi pandemi yang seperti ini, saudara, ada banyak orang-orang yang menderita terinfeksi COVID-19, saudara. Dan itu mungkin orangnya ada di sekitaran kita, bahkan di keluarga kita, saudara. Saudara, bayangkan bagaimana kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu terjadi, saudara. Tentu saja itu merupakan satu pukulan yang berat. Mungkin itu saudara kita. Mungkin ayah atau ibu kita, saudara. Mungkin itu suami kita atau istri kita atau anak-anak kita, saudara. Tetapi saudara, apa yang kita alami, saya mau katakan bahwa Tuhan juga merasakan penderitaan, merasakan suatu situasi yang kita alami, saudara. Tuhan adalah Allah yang juga turut mengerti keadaan kita, saudara. Saudara, saya ingin bacakan, saudara. Sebagaimana kita mengalami kehilangan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, saudara. Ternyata, saudara, apapun yang kita alami sebagai satu penderitaan, apapun yang Tuhan izinkan, kita kehilangan sesuatu, bahkan orang-orang yang kita kasih sekalipun, itu juga dirasakan, saudara, oleh Tuhan sendiri, saudara. Saudara, kata terhilang adalah, istilah Alkitabnya adalah untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, saudara. Mereka dikatakan terhilang dari Tuhan. Karena apa, saudara? Secara fisik, mereka hidup secara jasmani. Tetapi secara roh, saudara, mereka terpisah hubungannya dengan Bapa, saudara.
Dan itulah yang kemudian disebutkan sebagai mati rohani. Alkitab menerangkan saudara, bagaimana orang-orang tersebut akan binasa. Orang yang seperti apa saudara? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 saudara, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, saudara. Ternyata saudara, ada orang-orang yang tersesat, ada orang-orang yang terhilang, dan ada orang-orang yang nanti akan binasa, saudara. Orang yang tentu saja menerima Kristus, percaya kepada Kristus, pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Saudara, seluruh manusia menjadi orang-orang yang berdosa karena ketidaktaatan seorang manusia yang bernama Adam, saudara. Pada saat Adam dan Hawa bersepakat untuk melanggar perintah Tuhan, untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat itu juga, saudara, ada satu pemberontakan manusia kepada Tuhan. Ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Dan mereka mati secara rohani. Dan dosa pemberontakan itu, saudara, mengikat setiap kita. Orang-orang yang adalah keturunan Adam dan Hawa, saudara. Dan kita harus mematahkan setiap kutuk dosa yang ada, saudara. Yaitu dengan apa? Dengan kuasa darah Kristus Yesus, saudara. Saudara, di dalam hal keberdosaan, saudara, seringkali kita lebih memilih dosa daripada kita memilih taat kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Dosa secara daging mungkin itu nyaman bagi manusia jasmania, saudara. Tetapi yang harus kita pilih adalah kita harus lebih memilih hidup secara roh, di mana kita harus membangun manusia batiniah, manusia roh kita di hadapan Tuhan, saudara. Itu semua kita terima, saudara, dari Tuhan. Itu semua kita dapat menanggung, dapat diberikan kekuatan, yaitu oleh siapa, saudara? Oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Saudara, saya ingin ceritakan mengenai satu perumpamaan domba yang hilang. Pada satu ketika, saudara, ada seorang gembala yang menggembalakan ternak domba, ya, sekitar 100 ekor, saudara. Pada saat itu kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan kemudian Tuhan Yesus berdiskusi. Jika seorang gembala ini kehilangan 1 ekor dari kawanan 100 dombanya, apa yang kemudian gembala ini lakukan, saudara? Tentu saja, kata Tuhan Yesus, dia akan mencari sampai ke pegunungan di tempat-tempat yang tersembunyi. Mungkin terpelosok. Mungkin di tempat-tempat yang terjal, yang berbahaya sekalipun, saudara. Gembala ini akan mencari sampai 1 ekor domba ini ditemukan, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Apabila kemudian domba ini telah ditemukan, kebahagiaannya adalah lebih besar daripada apa yang ada yang dimiliki, yaitu 99 ekor lainnya, saudara. Tentu saja, saudara, bukannya Tuhan mengabaikan yang 99 ekor dan mengutamakan yang 1 ekor. Bukan begitu, saudara. Tetapi Tuhan mau untuk setiap manusia tidak ada yang terhilang. Setiap anak-anaknya tetap ada di dalam jalan, di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak menghendaki kita semua binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, kalau hati Tuhan diberikan kepada setiap kita, untuk setiap kita mengasihi setiap jiwa-jiwa, memandang jiwa-jiwa berharga, dan kita melihat dan juga kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan sebagai pelayanan di muka bumi ini, yaitu menggembalakan setiap domba-dombanya dan tidak mau ada satupun dombanya yang hilang. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita juga melakukannya, saudara. Saudara, sikap hati seperti apa, saudara? Kalau kita mau menyelamatkan yang terhilang, saudara. Sikap hati yang harus kita miliki, saudara. Yang pertama adalah
sikap hati yang penuh belas kasihan Tuhan. Sama-sama katakan saudara, penuh belas kasihan Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, ternyata hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Kita tahu Allah itu kasih, saudara. Dan Allah itu mengasihi setiap kita. Bukan hanya kita yang benar, tetapi kita yang berdosa. Tetapi Allah menghendaki supaya setiap kita jangan ada yang terhilang, saudara. Tuhan melihat setiap manusia dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Itulah yang menggerakkan bagaimana kemudian mata Tuhan tertuju, hati Tuhan berada, dan kemudian apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mau rela mati bagi setiap kita orang yang berdosa. Karena apa? Karena belas kasihan Tuhan. Karena memandang kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Amin, saudara. Yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, saudara. Yang menggambarkan bahwa Tuhan berbicara kepada Simon Petrus, saudara. Dengan tema, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Yang pertama, Tuhan katakan demikian, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang kedua, saudara, kata Yesus pula kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus berkata lagi kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ternyata apa yang Tuhan katakan untuk setiap daripada murid-muridnya untuk menggembalakan setiap domba yang Tuhan percayakan. Itu adalah sesuatu yang serius, saudara. Sesuatu yang harus dilakukan. Bukan hanya murid, saudara, tetapi semua orang-orang percaya, saudara, untuk mengembalakan setiap domba-dombanya Tuhan. Mungkin setiap kita yang dipercayakan untuk melayani di gereja sebagai pemimpin, yang mempunyai domba-domba, dan juga kita melayani di live, di kul-kul, saudara, dan kita melayani setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Atau mungkin kita ada di setiap keluarga demi keluarga. Saya mau katakan bahwa setiap daripada orang tua, yaitu sebagai suami, adalah sebagai gembala, saudara, yang harus mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Menggembalakan keluarganya, saudara. Tentu saja sebagaimana Tuhan menaruh perhatian, Tuhan menaruh hati kepada setiap domba-dombanya. Demikian juga yang harus kita lakukan. Kita harus memperhatikan domba-dombanya Tuhan. Kita harus mau memiliki hati untuk domba-domba itu. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi mereka, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Kisah mengenai apa yang disebut sebagai belas kasihan Tuhan, saudara. Kita melihat ada sosok Mother Teresa, saudara. Di mana Mother Teresa adalah satu sosok yang sungguh-sungguh melayani orang-orang yang terpinggirkan, kaum marginal, orang-orang miskin, saudara, di India sana. Dia tidak melihat latar belakang mereka. Dia tidak melihat status sosial mereka. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan percayakan dia. Tuhan berikan dia satu kasih,
Satu roh belas kasihan untuk mengasihi setiap jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang banyak disentuh. Orang-orang banyak merasakan kasih Tuhan. Orang-orang sungguh melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mother Teresa sebagai satu pelayanan kasih. Dan Tuhan melihat bahwa atas segala yang dilakukan oleh Mother Teresa, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan biarlah itu juga yang harus kita lakukan, saudara. Kita jangan lakukan karena kita punya motivasi tertentu, saudara. Tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya karena kita mau melayani Tuhan, melayani sesama, saudara. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, tentu saja, saudara, pelayanan kita akan berdampak. Apa yang kita lakukan akan bisa dirasakan oleh orang lain. Dan sungguh belas kasihan yang Tuhan berikan akan menjamah setiap hati mereka dan mengubahkan hati mereka. Amin, saudara. Untuk itu, gapai mereka yang terhilang. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita dipenuhi belas kasihan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, rela diutus oleh Tuhan. Rela diutus oleh Tuhan. Saudara, terkadang, saudara, ada banyak orang-orang di luar sana, kita melihat bahwa mungkin ada pendeta yang berkhotbah, saudara. Ada orang-orang yang diutus sebagai penginjil. Untuk apa, saudara? Untuk mengabarkan pemberitaan firman Tuhan supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Tetapi Tuhan mencari setiap daripada orang-orang, termasuk kita, saudara. Apakah kita mau diutus oleh Tuhan kepada mereka? Fokus Tuhan datang ke muka bumi ini adalah untuk jiwa-jiwa, saudara. Untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk setiap orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, Roma 10 ayat 13-15 firman Tuhan katakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, saudara, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, Tuhan mencari setiap kita. Mencari setiap hati-hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa. Setiap hati-hati yang mau dengan kerelaan dipakai oleh Tuhan. Untuk kita menyediakan kehidupan kita untuk diutus. Bukan hanya kepada kepentingan kita secara pribadi. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita berpuas diri. Lalu kita berhenti kepada keselamatan bagi diri kita sendiri. Bukan begitu, saudara. Tetapi dalam hal kita mencari yang terhilang. Tentu saja, saudara. Tuhan menghendaki untuk setiap kita memberikan diri kita untuk siap diutus oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara, di dalam pengutusan Tuhan, saudara, tentu saja Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, saudara, dengan penyertaannya, saudara. Dan tentu saja ada Roh Kudus yang memampukan setiap orang-orang percaya untuk kemudian bisa melayani setiap jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Saudaraku, ada satu respon yang baik, saudara, yang dilakukan oleh Yesaya pada saat Tuhan memanggil dia. Yesaya 6 ayat 8 firman Tuhan katakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini kata Yesaya, saudara ya. Ini aku, utuslah aku. Tentu saja, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesaya sebagai satu respon terhadap panggilan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan tunggu-tunggu bagi setiap kita. Pada saat kita saat ini dipanggil oleh Tuhan, mungkin kita menunda-nunda. Mungkin kita berkata ini bukan saatnya. Mungkin kita berkata ini bukan bagian kita. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan salah memilih saya. Semuanya tidak, saudara.
semua yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang memang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, saudara. Kalau Tuhan telah percayakan jiwa-jiwa ada di sekeliling saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara berada, di keluarga, di usaha, di pekerjaan, di gereja saudara, semuanya ya Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan dengan sebaik-baiknya saudara. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saudara. Saudara, untuk itu saya ingin mengajak untuk setiap kita saudara. Untuk pada saat kita mau saudara memiliki hati Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang saudara. Kita harus memiliki hati yang dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang rela diutus oleh Tuhan saudara. Kalau saudara mau, Tuhan akan sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita. Latar belakang saudara apapun yang saudara miliki, keterbatasan saudara, pengetahuan saudara yang mungkin tidak banyak, tetapi ada roh Tuhan yang akan menuntun, akan memimpin kita saudara. Dan kalau Tuhan yang memimpin, pasti Tuhan akan kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kuasanya. Dan setiap pelayanan kita akan disertai Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak bagi jiwa-jiwa saudara. Dan kita akan menjangkau seluruh jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan saudara. Yang mengerti dan mau katakan amin. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih kalau kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah tahu ya Tuhan, kalau setiap kami ya Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk itu ya Tuhan, kami mau merespon ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan berkata dengan segenap hati, dengan ketulusan ya Tuhan. Tuhan, penuhi hati kami ya Tuhan. Hati yang dipenuhi oleh roh belas kasihan Tuhan. Hati yang rela untuk diutus oleh Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan Tuhan mencari setiap penuai-penuai di akhir zaman. Biarlah Tuhan mencari dan juga mendapatkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh Engkau pakai ya Tuhan jadi alat-Mu. Jadi setiap tangan-tangan perpanjangan Tuhan untuk boleh menyelamatkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, berikan roh-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kuasa-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, sungguh berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh menjadi rema. Firman ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan, kami simpan di dalam hati dan ini adalah sesuatu yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Karena kami mengerti dan kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih, diberkati Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, kita membawa setiap persembahan kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh melimpah dengan kasih dan rahmat, Engkau Allah ya Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami. Dan kami tahu setiap harta benda yang Kau percayakan, Tuhan adalah Allah sumber daripada segala sesuatunya. Dan saat ini ya Tuhan, dengan sukacita, dengan ketulusan kami akan memberi bagi Tuhan. Kami akan memberi setiap persembahan yang kami bawa, persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan sukarela, persembahan khusus ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang mencucikan dan menguduskan setiap persembahan anak-anak-Mu. Kau yang memberkati dengan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Kau Allah ya Tuhan yang melimpahkan ya Tuhan. Setiap kasih anugerah, setiap ya Tuhan daripada perkenanan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memberi bagi Tuhan, bersama katakan amin.
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat
kehidupan yang daripada Allah. Terimalah berkat yang baru, terimalah kasih yang baru, terimalah perkenanan dari Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus, tercurah bagi seluruh kehidupanmu, bagi seluruh keluargamu. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang telah terima berkat Tuhan dengan iman, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.